وبركاته. الحمد لله الذي فضلنا بالدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Alhamdulillah, memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk berhadir melaksanakan sholat fardu zuhur berjamaah. Kemudian menjelang masuknya waktu iqamah, kita mendengarkan sejenak kajian ilmu. Mudah-mudahan majelis ilmu ini hendaknya menjadi kafarah pengampunan dosa untuk kita semuanya. Bersalawat dan salam tak lupa kita ucapkan kepada junjungan alam Nabi yang agung, Rasul yang mulia, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah salat fardu zuhur Masjid Al-Mutmainnah rahimani wa rahimakumullah. Lanjutkan kembali kajian kita bersama kitab Riyadhus Shalihin yang dituliskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Wa nafa'ana bihi wa bi waziri ulumihi fid dharain. Mudah-mudahan beliau memberikan faedah manfaat yang banyak kepada kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Babul wara'i wa tarkis syubhat. Bab selanjutnya yaitu membahas tentang wara' dan meninggalkan perkara-perkara yang syubhat. Wara' artinya berhati-hati di dalam setiap urusan, ya. Kemudian tarkus syubhat, meninggalkan perkara-perkara yang samar, ya, yang tak jelas apakah itu halal ataupun haram. Karena yang namanya syubhat itu tentunya urusan-urusan yang bersamaran. Wa ma bainahuma umurun mustabihat. Nabi katakan di antara halal dan haram itu di tengah-tengahnya disebut dengan syubhat, ya. Perkara-perkara yang sama. Maka di husni Islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Sebaik-baik orang yang Islam itu, Muslim itu adalah meninggalkan perkara-perkara yang tak memberi faedah dan manfaat untuk dirinya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nur ayat yang ke-15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'inda Allahi 'azim. Mereka menyangka itu adalah suatu urusan yang sepele, ya. yakni perkara yang sama itu tadi, yang syubhat itu tadi. Banyak orang menyangka itu perkara yang tak perlu dihindari, tak perlu dikhawatirkan, tak perlu ditakutkan. Tapi apa? Wa huwa 'indallahi 'azim. Dia di sisi Allah adalah menjadi urusan yang sangat berat, ya, perkara yang sangat besar sekali sebenarnya. Maka di dalam hal ini mestinya kita berhati-hati di dalam urusan syubhat, ya. Di dalam surah Al-Fajr ayat yang ke-14 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Rabbmu labil mirsad, senantiasa mengawasi kamu. Jadi di dalam hal yang kesamaran, ya, di saat kita syak, ragu apakah ini halal atau haram, maka di saat itu Allah Subhanahu wa taala labil mirsad, senantiasa mengawasi, memperhatikan. Dia Maha mengetahui isi hati kita. Tatkala kita ragu di dalam suatu masalah itu, apakah ini jelas terang atau gelap, ya, zulman, maka di saat itu seorang yang mukmin muslim dia mesti memutuskan, ya, dengan keputusan yang pasti. Hendaklah ia meninggalkan sesuatu yang syubhat. Kenapa? Karena tatkala seseorang itu jatuh di dalam urusan syubhat,
Nabi katakan, waqat fil haram. Itu sudah sama halnya dia terjerumus di dalam urusan yang haram. Hampir saja dia terjerumus di dalam urusan yang haram. Baik. Wa 'an Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala, hadis ini dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, Allah mudahnya, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, innal halala bayyinun. Nabi katakan sesungguhnya halal itu bayyin, jelas, nyata, terang. Wa innal harama bayyin, dan sesungguhnya yang haram itu juga nyata, jelas, terang. Wa ma bainahuma, dan di antara halal dan haram itu, di antaranya, di tengah-tengahnya itu, mustabihatun, adalah urusan atau perkara-perkara subhat yang meragu-ragukan. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, banyak sekali manusia yang hampir terjerumus di dalam urusan subhat ini, kecuali orang yang warok, orang yang betul-betul berhati-hati, takut dia kepada hal-hal seperti ini. Khawatir dia dengan sesuatu yang masuk ke mulutnya, yang sampai ke perutnya. Orang-orang ini sajalah yang sadar, ya. Mereka disebut orang-orang al-wara', ya. Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang wara', orang-orang yang berhati-hati di dalam urusan-urusan syubhat, ya. Karena Nabi katakan apa? La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Sedikit sekali manusia yang sadar di dalam hal ini, ya. Faman ittaqa syubhat, siapa yang meninggalkan perkara-perkara syubhat, istama'a lidinihi wa 'irdihi, sungguh dia telah menyelamatkan agamanya dan nama baiknya. Wa man waqa'a fi syubhat, dan sesiapa yang jatuh di dalam urusan syubhat, terjerumus di dalam urusan yang kesamaran, ya, waqa'a fil haram, sama halnya dia sudah jatuh di dalam perkara yang haram. Hampir saja kata ulama dia terjerumus dalam yang haram. Maka orang yang sudah masuk ke dalam ranah syubhat, nah ini syubhatnya bukan urusan makanan saja, urusan pekerjaan banyak syubhatnya, ya. Di dalam urusan pakaian juga banyak syubhatnya. Yang paling banyak kita temui di dalam keseharian kita yang urusan makanan, yang masuk ke mulut sampai ke perut ini banyak yang syubhat, tidak sedikit, ya. Ketika kita belanja di luar sana, maaf, ya. Ketika kita belanja di luar, kita beli ini, beli itu, kita tahu nggak yang buat itu? Kira-kira bagaimana secara bikinnya, ya, peralatan masakannya seperti apa? Ya, periuk nasinya, pancinya, ya, gorengannya, minyak yang digunakannya, kita tahu nggak secara pasti. Nah, dalam urusan makanan aja, kalau di dalam ilmu tasawuf, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu lebih mendetail lagi, lebih halus lagi kajinya apa? Ini orang yang buat sholat tak? Apakah yang buat ini bermaksiat kepada Allah, meninggalkan sholat, meninggalkan perintah Allah, kemudian yang dibuatnya kita makan? Dia muslim. Kalau non muslim ya pastilah. Ada di antara kita yang mau pergi belanja belinya kan, tapi kita tahu dia muslim. Tapi sholat tak? Kalau perempuan dia tutup aurat tak dia? Apa dia sedang bermaksiat, melakukan al-kabair, dosa-dosa besar kepada Allah? Maka ketika dia membuat makanan, lalu makanan itu kita makan, berpengaruh kepada hati kita. Hati itu sensitif dengan makanan itu, Pak. Lihat, hati bisa jadi gelap, hati bisa menjadi keras ketika banyak makan yang syubhat, makan yang tak jelas. Maka memang sebaiknya di dalam ilmu tasawuf para ulama sufi mensarankan agar kita masak sendiri, buat sendiri lebih baik. Tapi kalau mau beli yang pastikan yang buatnya itu orangnya soleh, taat dia kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya oke, bismillah, ada masalah. Ya, baik. Karena sedikit manusia yang berhati-hati di dalam hal syubhat itu. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Nabi katakan tak ada yang tahu di antara mereka. Ya, sedikit sekali yang sadar dengan hal itu. Siapa mereka? Itulah dia orang-orang yang wara', yang hati-hati. Faman ittaqa syubhat, saya ulangi kembali, sesiapa yang meninggalkan perkara syubhat. Takut di situ artinya siapa yang takut syubhat.
Ulama menjelaskan sesiapa yang meninggalkan, dia ditinggalkan Pak subhan, ya, bukan dipikir-pikir, kemudian ragu-ragu, akhirnya kita sentuh juga, akhirnya kita pakai juga, akhirnya kita makan juga, kita seperti itu. Yang subhan, famanit tata, ditinggalkan. Ya. Contoh-contoh lagi, makanan lagi, karena seharian kita sering kita ketemu. Kita lihat ada makanan yang di saset, di kemasan. Itu halal tak ada, Arab tak mungkin ditulisnya kita. Bola-balik tengok tak ada. Itu perkara subhan. Jadi disebut subhan. Maka faman ittaqa, yang terbaik adalah tidak usah dibeli, tinggalkan. Jangan mikir-mikir lah. Tapi komposisinya aman kok nih. Tak ada unsur-unsur haram. Tinggalkan. Subhan. Ya ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka istaqala al-dinihi wa irdihi, maka agamanya akan selamat, ya, dan kemuliaan dirinya akan selamat. Wa man waqa'a fi subhat, sesiapa yang terjerumus di dalam urusan yang subhat, yang meragu-ragukan tadi, dibelinya juga, dimakannya juga, waqa'a fi haram, Nabi katakan sungguh hampir saja, atau sebagai ulama menerjemahkan, mensyarahkan hadis ini, sama saja dia sudah terjerumus di dalam perkara yang haram. Menyentuh, memakan sesuatu yang subhat, itu sudah sama halnya terjerumus di dalam hal yang haram. Kalau seperti kita mengembala hewan ternak, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang kita khawatirkan dia sudah melampaui batas dari batas yang kita buat, sudah masuk di wilayah orang lain yang dilarang untuk masuk di situ. Ya, itu mesti kita jaga, jangan sampai kita menerobos batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia. Ada wa inna likulli malakin hima. Ya, setiap raja itu, setiap pemimpin itu memiliki undang-undang, batas-batas. Ala wa inna Allah maharimu, dan ada undang-undang, batasan-batasan Allah adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Dan subhan adalah sama halnya, hampir kita masuk ke dalam sesuatu yang haram juga. Maka jauhi. Ala wa inna fi jasadil mudghah. Ala kata Nabi, ketahuilah dan berhati-hatilah. Inna fil jasadi mudghah, di dalam hati ini, ya, di dalam jasad ini ada segumpal daging. Ya. Iza salahat salaha jasad kull, apabila baik segumpal daging itu, maka baiklah keseluruhan amal kita, baiklah sekalian ibadah kita, baiklah sekalian tidak tanduk ucapan kita. Wa in fasadat, dan kalau rusak segumpal daging itu, fasadal jasad kull, maka rusaklah sekalian amal ibadah kita, rusaklah sekalian perbuatan tindak kita dan ucapan kita. Apa yang segumpal daging dimaksudkan oleh Nabi SAW itu? Ala, ketahuilah, wahyal qalbi, dia adalah hati. Hati yang dimaksudkan di sini bukan hati organ biologis. Biar paham kita sampai di sini. Hati yang dimaksudkan Nabi itu bukan hati yang di sebelah kiri segumpal daging, itu sebenarnya tidak. Jauh pemahamannya daripada itu yang Nabi sampaikan ini. Ya, tapi secara teks yang Nabi sebutkan bukan segumpal daging. Tapi qalbu yang dimaksudkan Nabi di sini bukan yang segumpal daging, tetapi ada sesuatu di dalam segumpal daging itu lagi. Ada sesuatu di dalam hati itu lagi. Jauh di dalam lubuk hati. Nah, itu yang disebut dengan qalbu yang dimaksudkan di dalam hadis ini. Ya, hati inilah yang bisa mengeras itu, Bapak Ibu. Bukan yang segumpal daging itu. Kalau segumpal daging itu dia tidak bisa mengeras, dia segumpal daging. Tapi hati qalbu yang dimaksudkan Nabi itu jauh lebih dalam lagi dari hati organ biologis itu sendiri. Jauh di dalam sanubari, maksudnya seperti itu. Hati itu yang bisa mengeras kalau kita makan yang haram. Hati itu yang bisa mengeras kalau kita makan yang syubhat. Hati itu yang bisa mengeras ya, ketika kita tertawa terbahak-bahak. Hati itu yang bisa mengeras ketika kita makan tak ada aturan, tak tentu porsi, tak tentu waktu. Hati itu yang bisa mengeras ketika kita tidur tak tentu waktu. Hati itu yang bisa mengeras ketika kita berbicara sia-sia. Hati itu ya, itu yang dibicarakan di dalam ilmu tasawuf ataupun apa yang dimaksudkan Nabi di dalam hadis ini dengan al-qalbu. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Kita lanjutkan kembali ke sebagai hadis-hadisnya. Bila kurang saya mohon maaf, kalau menjadi motivasi dan tidak berhati-hati dari hal-hal yang subhan